dalam jabatan kategori 2 tahun 2020. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Silahkan menyaksikan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke ya. Sebelum dimulai, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Iya. Duduknya jangan ada yang menghadap ke temannya dulu, menghadap ke sini semua ya. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang apa itu? Ya, sifat dan karakteristik zat. Yaitu lebih tepatnya kita mempelajari tentang larutan asam dan basa. Minggu yang lalu sudah tahu ini larutan asam basanya? Masih ingat? Apa yang dipelajari minggu lalu? Bagaimana? Iya? Larutan asam dan basa beserta indikatornya. Ya. Nah, indikator asam basa apa saja? Ada yang ingat masih? Siapa yang mau menjawab? Oh iya. Ya, Iva. Alami dan buatan indikator alami salah satunya kunyit, indikator buatan salah satunya kertas lakmus. Iya. Salah satu indikator larutan asam dan basa yang alami itu adalah kunyit. Dan yang buatan atau yang dibuat oleh pabrik itu adalah kertas lakmus atau kertas pH indikator. Nah, di sini ada gambar apa ini? Nah ini, pernahkah kalian meminum jamu kunyit asam? Pernah. Bagaimana rasanya? Ya, namanya kunyit asam pasti asam, ya kan? Nah, apa hubungannya dengan larutan asam dan basa? Ada yang bisa menjawab? Indikator alami asam dan basa. Iya, kunyitnya ini. Nah, tadi kan si Eva sudah menyebutkan bahwa kunyit itu salah satu indikator alami asam basa. Nah, penerapannya ada di jamu ini, di jamu kunyit dan asam ini. Nah, kemudian ini, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ini. Saya akan bacakan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui studi literasi, peserta didik nanti diharapkan menjelaskan ciri larutan asam dan basa dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui studi literasi juga dan ditambah percobaan, jadi nanti ada praktikumnya, peserta didik mampu menganalisis indikator alami larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian penilaiannya nanti, nah ini selama proses pembelajaran ini atau selama satu pertemuan ini ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian bagaimana, itu nanti dinilai penilaian pengetahuan. Jadi nanti ada pretest dan juga posttest, yaitu ada kuis di depan dan juga kuis di belakang. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan kalian dalam berdiskusi itu bagaimana, itu nanti dinilai. Nah, ini pretest. Oke. Saya bagikan pretestnya dulu.
Pretestnya ini ada 4 soal. Ya kan? Nah, 4 soal ini dikerjakan langsung di sini. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya. Nah, ini gambar apa lagi? Yang atas ini apa? Yang bawahnya? Jadinya? Ya, jadinya jamu kunyit asam. Ada yang bisa membacakan ini? Silakan dibaca. Lari anak perempuan Puriska mengeluhkan ada gangguan dismenore. Kemudian Puriska ingin membuatkan jamu untuk Rani dengan komposisi kunyit dan asam. Setelah jamunya siap, Puriska memberikan kepada Rani. Lalu Rani bertanya, warna jamunya ini kok bisa kuning cerah, ditambah apa? Jika kalian murid Puriska setelah mendengar cerita tersebut, apa yang ada di benak kalian? Apa sebab kunyit tersebut bisa jernih ketika dicampur dengan asam? Iya. Ini ada ilustrasi cerita di mana ada seorang ibu yang anaknya nyeri haid, nyeri datang bulan yang dinamakan dismenor. Nah, si ibu ini, Bu Rizka, dia memberikan jamu. Jamunya apa? Jamu kunyit asam. Karena iya kan kalau biasanya haid ketika sama datang bulan itu kan kalau beli yang botolan itu kan juga kunyit asam ya kan. Cuman Bu Rizka ini dia nggak mau beli yang instan. Beliau maunya beliau buat sendiri karena lebih aman. Nah, jika kalian murid Bu Rizka setelah mendengar cerita tersebut, apa yang di benak kalian? Apa sebab kunyit tersebut bisa jernih ketika dicampur dengan asam? Bagaimana? Kunyit karena kunyit sebagai indikator alami asam. Ya, makanya ketika kunyit ditambah dengan asam, dia akan berwarna lebih cerah. Nah, apa iya? Ya, nanti kita buktikan, ya kan? Nah, ini. Mengapa larutan kunyit asam dicampur larutan kunyit jika dicampur asam lebih jernih? Nah, di sini ada videonya. Ini maaf videonya ini kurang tahu ya, kayaknya alatnya nggak support. Nah, oke. Ini sudah dibagikan kelompoknya minggu yang lalu, sudah duduk per kelompoknya? Sudah. Kelompoknya sudah lengkap? Oke, saya bagikan ini LKPD-nya dan juga bacaannya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, ambil satu set ini. Oke, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Oke. Silahkan, sudah dapat semua toh? Nah, menyusun proyek. Proyeknya apa? Tadi kan kita mempelajari tentang aplikasi atau penerapan indikator asam basa alami, ya kan? Proyeknya kita akan membuat apa hari ini? Jamu, ya. Kita akan membuat jamu. Jamu apa? Kunyit asam, ya. Kita akan membuat jamu kunyit asam. Oke, nah ini. Setelah menyaksikan tayangan video, buatlah proyek untuk mengetahui pengaruh pemberian larutan asam jawa ke larutan kunyit. Oke, jadwalnya. Kan pasti kalau kita membuat praktikum ini, membuat jamu kunyit ini, kira-kira kita butuh waktu berapa lama? Oke, kita sepakati 40 menit, ya kan? 40 menit dari sekarang, silahkan perwakilan kelompoknya mengambil alat bahannya yang ada di situ.
Siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Pertama, gelas ukur, kedua sendok, ketiga blender, keempat cup atau gelas, keempat tripod, kelima kasa, keenam saringan. Bahannya pertama kunyit, kedua asam jawa, dan ketiganya air. Alat dan bahan. Nah, ini. Membersihkan kunyit dan memblender. 3. Setelah diblender kemudian disaring. 4. Air saringan blenderan kunyit kemudian direbus. 5. Merendam asam jawa dengan air hangat. 6. Menunggu hingga mendidih. 7. Ketika sudah mendidih ditambahkan air rendaman asam jawa. 8. Mengamati perubahan warna yang terjadi. Oke, sebelum dari ada kelompok lain yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Apakah asam bisa diganti lemon? Bentar. Tadi pertanyaannya kelompok 1, apakah asam bisa diganti dengan yang lain seperti lemon, jeruk nipis? Gimana jawabannya? Menurut saya bisa karena lemon mengandung asam. Ya, karena jawaban dari kelompok sini bisa karena lemon itu mengandung asam. Kemudian sudah ada yang mau ditanyakan?
Sudah kelompok 3 deh. Mau ditanyakan? Apa setengah siang ini? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju kelompok 1. Siapa yang membuka? Zaki apa Adi? Oh, Zira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil pengamatan. Menyiapkan alat 4 bahan. Memblender kunyit, merebus kunyit, merendam asam jawa, mencampur rebusan kunyit dan asam jawa. Nomor 1, blender kunyit hasil larvan kunyit. Nomor 2, merendam asam jawa hasil larutan asam jawa. Nomor 3, mencampur larutan kunyit 4 asam jawa. Larutan kunyit 4 asam jawa. Nama larutan kunyit, warna sebelum ditambahkan larutan asam jawa kuning kecoklatan. Warna setelah ditambahkan larutan asam jawa kuning cerah. Deskripsikan warna larutan kunyit mula-mula. Mula-mula larutan kunyit berwarna kunyit pekat. Bagaimana sifat larutan asam jawa? Asam juga bersifat asam. Asam jawa bersifat asam. Deskripsikan warna larutan kunyit setelah ditambah larutan asam jawa. Setelah ditambah larutan asam jawa, larutan kunyit berwarna kuning cerah. Apakah kunyit dapat berperan sebagai indikator asam dan basah? Iya. Bagaimana perubahan warna kunyit ketika bertemu dengan asam dan basah? Jika bertemu asam akan berwarna kuning cerah, jika bertemu larutan basah akan berubah warna krem. Jelaskan mengapa jamu kunyit asam bisa terjadi perubahan warna. Dikarenakan kunyit termasuk indikator alami asam dan basah, lalu asam jawa bersifat asam sehingga dapat menjadi perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Silakan ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan? Apakah ada kendala saat mempraktikkan? Kendala saat mempraktekkan atau saat membuat jamu. Gimana? Ada kendala atau tidak kelompok ini? Tidak ada. Tidak ada. Oh, dari kelompok sini tidak ada kendala, tidak ada yang bertanya lagi. Sudah? Pas? Oke. Silakan diakhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kalian membuat jamu ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oh iya, sebentar. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru. Oke, silakan. Larutan kunyit sebagai indikator alami, di mana ketika ditambahkan asam jawa akan berubah warna menjadi kuning cerah. Selama evaluasi pengalaman, selama praktikum pengalaman, kelompok kami memiliki kendala. Apinya terlalu kecil sehingga jamunya lama mendidih. Nah, dari kelompoknya apa Bapak ini tadi? Kelompok 3 ya.
kelompok 3 menyimpulkan bahwa kunyit tadi bisa berubah warna karena ditambahkan dengan asam, dikarenakan kunyit itu sebagai indikator asam dan basa. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit dari ini tadi. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, halo. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, contoh dari asam itu ada di buah-buahan, misalkan jeruk, terus lemon, kemudian tomat, dan juga tadi asam jawa. Kemudian kalau basa ada sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun mandi, sampo. Kemudian sampai pernah ngerti obat mah? Nah, itu juga bisa salah satu contoh dari basa. Kemudian indikator alami dari asam dan basa itu yang pertama ada kunyit, ini tadi yang sudah kalian praktekkan. Kemudian bunga kol ungu. Sampai ngerti kembang kol? Pernah lihat? Nah, kemudian ada bunga sepatu. Bunga bougainville itu juga bisa, kulit mangga juga bisa. Nah, kemudian larutan kunyit ini tadi, jika ditambahkan larutan asam basa, berubah warna menjadi kuning cerah. Iya atau tidak? Ya, karena apa? Menunjukkan bahwa larutan asam jawa itu adalah larutan asam. Ya. Dari sini ada yang tanyakan? Oke. Nah, ini. Bagaimana perasaan kalian selama membuat jamu ini? Kesannya bagaimana? Apa? Asik, ya, menambah pengetahuan. Kemudian ada kendala? Paling berasa, oh iya. Ada kendala lain? Tidak ada, tadi di kelompoknya Zara, kelompok 2, kendalanya apinya terlalu kecil, ya kan? Karena, oh iya, sering mati-mati karena dia terlalu dekat dengan kasa. Terus, manfaatnya apa? Manfaatnya kita praktikum hari ini apa? Ya, ya bisa membuat jamu sendiri di rumah ya. Kemudian, nah, sebelum saya akhiri, di sini ada post test. Nah, soalnya masih sama. Saya bagikan per kelompoknya, dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Nah, sebelum saya akhiri ada tugasnya. Nih, tugasnya tugasnya dikerjakan di rumah atau di pondok, boleh buka buku, boleh buka bahan ajar, LKS, dan juga browsing. Yaitu apa? Ini. Pelajari sifat kimia dan fisika di rumah. Jadi besok kan minggu depan kita akan belajar tentang ini. Materi sifat kimia dan juga sifat fisika pada benda. Itu silakan dipelajari dulu di rumah. Nanti minggu depan kita pelajari. Oke, dari sini ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Tidak? Oke, ya. Sebelum diakhiri, silakan untuk berdoa dulu. Salah satu untuk berdoa. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.